kita sampai ke sulul qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pertemuan yang lalu kita sudah selesai ta'arif awaliyah, hal-hal yang berkaitan dengan mustalah dan ta'rif tentang hadis, athar, marfu, mauquf, semuanya. Sekarang kita akan masuk al-hadithul qudsi, betul? Al-hadithul qudsi. Apa sudah? Belum kan? Betul. Al-hadithul qudsi. Ada yang boleh baca? Boleh? Boleh baca? Tak boleh baca juga? Perempuan-perempuan yang boleh baca? Tak ada yang boleh baca? Malu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul qudsi. Al-hadithul qudsi nisbatun ilal qudus. Di dalam hadis ada yang namanya hadithul qudsi. Apa sebenarnya hal yang kena kita bahas di dalam hadithul qudsi? Dia sedikit berbeza dengan hadis-hadis biasa, tapi dia juga bukan Quran, tetap di dalam kategori dia itu qudsi. Apa itu? Pertama kita kena tahu apa itu Quran. Quran itu adalah lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati malaikat Jibril. Apa yang membuat Al-Qur'an itu spesial? Yang membuat Al-Qur'an itu spesial, lafadznya direct daripada Allah. Dia tak macam hadis. Di dalam Al-Qur'an yang membuat, yang menata, yang mengatur lafadznya itu direct Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah diturunkan ke malaikat Jibril, oleh Jibril diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dirubah satu huruf pun. Berbeza dengan hadisul qudsi. Hadisul qudsi ini apa? Dia hadis yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam direct daripada Allah. Dia mirip dengan Al-Quran, akan tetapi yang membedakan antara hadis qudsi dan Al-Quran, lafadznya bukan dari Allah, lafadznya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sama, makna yang Allah inginkan juga sama dengan makna yang Rasul inginkan. Cuma lafadznya bukan daripada Allah, lafadznya diatur sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena lafadznya itu dari Rasul, akhirnya level kehebatan penataan lafadz tak sehebat Al-Quran. Al-Quran ini ada unsur mukjizat. Hadits qudsi tak ada unsur mukjizat. Jadi orang nak buat lafadz macam hadis qudsi boleh, tapi nak challenge lafadz Al-Quran tak boleh. Itu saja. Yakni kalau seumpamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam nak challenge orang, barang siapa yang boleh buat hadis macam hadis ini, mungkin akan banyak orang boleh buat. Akan tetapi kalau lafadznya Al-Quran tak ada. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menandingi lafadz Al-Quran. Itulah yang membedakan antara hadis qudsi dan Al-Quran.
Adapun perbedaan dengan hadis biasa ini Rasul tidak meriwayatkan dari Allah. Akan tetapi Rasul cakap sendiri dengan adanya kejadian, atau Rasul ditanya, ditanya. Jadi ada 3, Al-Quran, hadis qudsi, hadis biasa. Al-Quran, lafaz dan maknanya daripada Allah. Hadis qudsi, maknanya daripada Allah, lafadznya macam mana? Allah mengatakan, ya Rasulullah, lafadznya engkau atur sendiri, macam mana engkau buat, terpulang kepada engkau. Yang penting maknanya tak berubah. Hadis qudsi, lafadznya dan maknanya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak meriwayatkan hadis itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi juga kadang-kala dikatakan al-haditsu rabbani. Di sini ada sebuah, nanti kalau kita nak masuk lebih dalam lagi, akan ada sebuah khilaf apakah Rasul diperbolehkan untuk membuat hukum sendiri. Apa? Qul atiullaha wa atiur rasul. Di sebagian ayat lagi dikatakan qul atiullaha war rasul. Kadangkala atiunya ini diulang 2 kali. Kadangkala cuma 1 kali. Karena diulang 1, karena ada yang di beberapa ayat diulang 2 kali, maka beberapa ulama usuliyun mengatakan bahwasanya diperbolehkan Rasulullah itu diserahkan oleh Allah hukum syariat tanpa direct amik daripada Allah. Maknanya, ya Rasulullah, apapun yang keluar daripada engkau itu adalah hukum syariat. Kenapa? Karena pada diri Rasul ada yang namanya ismah. Yang namanya apa? Ismah. Ini hanya khusus untuk Rasulullah saja. Yang lainnya tak boleh. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu dijaga daripada Allah. Karena itu, wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya apapun yang dikatakan oleh Rasul itu bukan daripada hawa nafsu, tapi adalah wahyu, imma wahyu daripada Allah, atau memang Allah serahkan hukum syariat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di dalam masail usul fikih dikenal dengan nama at-tafwid. Dengan nama apa? At-tafwid. Yani tafwidul hukum ila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Inilah perbedaan antara 3 hal. Hadis Rabbani tentang antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis biasa. Al-hadisul qudsi boleh baca? Boleh baca? Tak boleh baca? Boleh baca tak? Coba baca. Boleh minta air kosong? Sila. Al-hadisul qudsi nisbatun ilal qudus. Nisbatun ilal qudus. Hadis qudsi ini dinisbatkan kepada kudus. Makna kudus adalah toharo. Apa? Toharo. Maknanya suci. Hadis ini suci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan daripada segala hal yang bermakna kekurangan. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekurangan, yang tidak mempunyai kekurangan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Wal qudsi wa at-taharatu wat tanzih. Dan kudus adalah at-taharah wat tanzih, suci. Ayo. Wa yutlaqu alaihi al-hadithi al-ilahi nisbatun lil ilah. Dan yutlaq dinamakan juga hadisul qudsi itu dengan nama al-hadithul ilahi. Al-hadithul ilahi. Kenapa? Karena di dalam lafaz hadis qudsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menisbatkan hadisnya itu kepada Allah. Maknanya ini bukan daripada aku, tapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis-hadis yang lain maknanya daripada aku, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyerahkan hukum agama kepada aku. Itu yang namanya tafwidul hukum. Tapi hadis qudsi ini maknanya diturunkan oleh Allah, tapi bagaimana lafadznya terpulang kepada Rasul. Karena bedakan ya adik-adik antara lafadz dan makna.
makna itu hanya satu, tapi lafadznya itu banyak. Kadangkala kita nak cakap singa, kita cakap dalam bahasa Melayu dan Indonesia singa, dalam bahasa Arab asad, dalam bahasa Inggris lion. Semuanya maknanya satu, yaitu singa, tapi lafadznya banyak. Ketika makna satu, lafadz banyak, maka Rasul SAW diserahi oleh Allah bagaimana cara mengungkapkan makna yang datang daripada Allah. Hal seperti itu dinamakan hadisul qudsi atau hadisul ilahi atau hadisul rabbani. Ayo. Wal haditsul rabbani nisbatun li rabbi jalla wa ala. Sama. Kadang-kadang dinamakan juga hadisun rabbani karena hadis ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Kata-kata Rabb maknanya pemilik, paham ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabba yarubbu maknanya memiliki. Di dalam riwayat lain, di dalam dictionary juga dikatakan mendidik. Rabba yarubbu tarbiyah. Rabba yarubbu apa? Tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyah. Rabb sendiri malik. Kata-kata Rabb diambil dari kata tarbiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mendidik alam semesta ini. Apa itu mendidik? Bagaimana kita itu menyampaikan orang yang kita didik sedikit demi sedikit kepada kesempurnaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendidik alam semesta ini agar alam semesta ini mencapai kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia ini untuk mencapai kesempurnaannya. Bagaimana Allah mendidik manusia? Dengan cara menurunkan syariatnya. Maknanya kalau kalian mengamalkan syariat Allah, mengamalkan hukum Islam dengan sholat, puasa, zakat, dan semua Anda lakukan, sikit demi sikit Anda akan mencapai kesempurnaan. Kalau Anda melakukan maksiat, zina, minum arak, hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kesempurnaan itu sikit demi sikit akan menjauh daripada Anda. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dikatakan murabbi. Ayo. Wa huwa fil istilahi ma adafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih azza wa jalla min ghairi Qur'an. Wa huwa fil istilah, adapun hadis qudsi itu di dalam istilah adalah apa-apa yang dinisbatkan atau disandarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa selain Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Di dalam hadis-hadis biasa, Rasul tidak menisbatkan perkataannya kepada Allah. Akan tetapi Rasul itu oleh Allah diberi sebuah kekuatan. Kekuatan ini yang bernama nubuwah. Imam Ghazali di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal mengatakan bahwasanya yang namanya nubuwah, kenabian itu adalah sixth sense, indera keenam, yang mana dengan adanya nubuwah ini segala panca indera yang 5 itu akan semakin kuat, akan semakin kuat. Dengan adanya indera keenam ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam boleh menerima hal-hal, perkara-perkara daripada malaikat dan daripada Allah. Dengan adanya indera keenam ini, Rasul mempunyai kekuatan untuk terus berbuat taat dan untuk terus menghindari maksiat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekuatan untuk jarang sekali salah. Kalau terjadi salah pun ditegur direct oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah itu macam mana ya? Tenang kalau kita ini guru, saya tenang kepada murid saya. Insya Allah dia tak akan salah, dia tak akan buat kacau. Macam itulah bagaimana Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasul menghukumi direct daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila-bila Rasul berbicara atau menghukumi dengan menisbatkan hukumnya dan perkataannya kepada Allah. Walaupun itu bukan Al-Quran, berbeza dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu pasti mengatakan qala ta'ala.
Al-Quran ini bukan buatanku, tapi ini adalah buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Al-Quran, Rasul tak cakap kultu, tapi qala ta'ala. Berbeda dengan hadisul qudsi. Hadisul qudsi lafadznya daripada aku, tapi maknanya daripada Allah. Hadis biasa lafadznya dari aku, maknanya pun dari aku, tapi makna yang aku berikan tidak mungkin salah, karena Allah sudah jamin. Allah sudah jamin, Allah sudah waranti. Allah macam nak cakap, apapun yang dikatakan orang ini pasti benar. Ayo. Wa asnadahu ila rabbih azza wa jalla min ghairil Qur'an mithaluhu. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Tengok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul mengatakan qala Allah tabaraka wa ta'ala, padahal ini bukan Al-Qur'an, tapi Rasul mengatakan qala Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ibadi, inni haramtu az-zulmi ala Bukan nafsi. zulmi, zulma maf'ul ayuhan nas. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman fala tadzalamu. Fala tadhalam. Jadi tengok. Lihat apa yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Allah. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Lafaz ini kalau kita nak compare dengan Al-Qur'an, tak selevel dengan Al-Qur'an. Coba Anda nak tajwidkan ini. Ya ibadi inni, tak boleh. Apa ya? Level balaghah lafaz ini tak selevel dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena yang membuat ini bukan Allah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ilmunya Rasul tak macam ilmunya Allah. Hati-hati, nanti ada orang yang cakap ilmunya Rasul adalah ilmunya Allah, iradahnya Rasul adalah iradahnya Allah. Ini orang tak tahu apa dia cakap. Orang tak tahu apa dia cakap. Rasul itu makhluk, Allah itu khaliq. Jadi tidak bisa seorang makhluk menyamai dan challenge khaliq. Karena itu hadis qudsi yang perkataannya dibuat oleh Rasul tak boleh challenge Al-Quran, tapi maknanya benar. Benar. Ini tak salah. Akan tetapi kebagusan lafadznya, kehebatan balaghahnya tak semacam Al-Quran. Tengok ya. Wahai hamba-hambaku. Tak mungkin Rasul mengatakan umat muslim ini hambanya. Umat muslim ini umatnya, bukan hambanya. Kita ini hambanya siapa? Hambanya Allah. Kita ini bukan hambanya Rasul. Rasul itu adalah nabi kita. Kita tidak menyembah Rasul, kita menyembah. Betul apa tidak? Ini Habib ini tak cinta Rasul. Bukan saya tak cinta Rasul. Memang mazhab kita ahli sunnah semacam itu. Rasul adalah pemimpin kita, Rasul adalah nabi kita, tapi kita menyembah Allah, kita tidak menyembah Rasul. Kita menyembah Rasul, apa beza kita dengan Nasrani? Bukankah Nasrani menyembah Nabi Isa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maknanya siapa yang cakap ini? Allah kan? Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kedoliman di antara kalian. Dibilang, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan dolim atas diriku. Lah ini berbeza maknanya ya. Haramtu dzulma ala nafsi maknanya macam ini. Aku mengatakan dan aku berjanji pada kalian, orang yang beribadah akan masuk surga. Bukan karena Allah wajib memasukkan kita ke dalam surga, tapi Allah berjanji. Kalau Allah tak berjanji pun tak apa-apa. Tapi Allah berjanji kepada kita, barang siapa berbuat pahala, berbuat taat, maka aku akan masukkan dia
ke dalam surga. Barang siapa berbuat maksiat, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Kalau aku langgar itu, maknanya aku sudah mengingkari janjiku. Macam itu. Aku sudah mengingkari janjiku. Orang yang mengingkari janji itu pembohong. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbohong. Karena itu aku mengharamkan kedoliman. Maknanya kalau ada orang berbuat taat, dia tak akan masuk neraka. Kalau aku masukkan orang yang taat ke neraka, maknanya aku mengingkari janjiku. Karena itu engkau wahai umatku juga jangan dolim. Seperti aku mengharamkan dolim atas diriku, aku juga mengharamkan kedoliman atas kalian. Jangan kalian itu saling mendolimi satu sama lain. Akan tetapi pengharaman Allah dalam kedoliman tak seperti makna pengharaman Allah kedoliman kepada makhluknya. Paham ya? Maknanya aku meletakkan sebuah hukum kepada kalian, ini haram. Tapi makna Allah mengharamkan kedoliman atas dirinya, maknanya Allah berjanji akan memasukkan surga ke orang yang taat dan memasukkan neraka orang yang maksiat. Allah tak akan ingkari itu, karena kalau Allah mengingkari, di dalam akidah akan menjadi problem. Jadi, wa qaulu sahabi mathalan, silakan. Wa qaulu sahabi mathalan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla wa hakadha. Wa hakadha. Biasanya kalau Rasul mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, atau hadis qudsi biasanya qala sahabi, qala Rasulullah fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Kalau ada fima yarwihi atau qala Allah taala, biasanya itu adalah hadisul qudsi. Hadis qudsi ini belum tentu sahih, belum tentu sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi belum tentu dia itu hadisul qudsi terus harus sahih. Hukum sahih dhaifnya sama seperti hadis-hadis biasa. Akan tetapi kalau ada kata-kata qala Allah taala, maknanya itu hadisul qudsi. Ayo. Terus kenapa dikatakan al hadisul qudsi? Jelas dikatakan hadis karena itu adalah perkataannya Rasul. Kenapa dikatakan qudsi? Karena Rasul menisbatkan kepada Allah. Karena Allah itu munazzah dan muqaddas, tersucikan daripada segala kekurangan yang ada di dalam makhluk. Kita ini ada kekurangan. Makhluk semulia apapun masih ada kekurangan. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk apapun ada awal, minimal ada awalnya. Jangan percaya ada yang mengatakan Nur Muhammad itu qadim. Itu bukan mazhab ahli sunnah. Tengok di dalam Maulid Al-Habsyi Simtud Durar, akhbirni an awwala syai'in khalaqahullah. Khabari aku hal pertama yang diciptakan oleh Allah. Apa katanya? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang benar. Maksudnya perkataan ini, hadis ini tidak bertentangan dengan mazhab ahli sunnah. Hal makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang salah paham mengatakan Nur Muhammad itu qadim sama seperti zat ilahi. Itu salah, itu salah. Wa summiya hadisan li annahu min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam wa min hikayati lahu an rabbih. Dan karena dikatakan hadis qudsi karena Rasul menisbatkan perkataan ini kepada Allah. Karena Rasul menisbatkan perkataannya kepada Allah, karena itu perkataannya dikatakan hadis. Karena dinisbatkan kepada Allah dikatakan apa? Qudsi. Dikatakan apa? Qudsi. Makna qudsi adalah yang maha suci daripada segala kekurangan. Ayo. Wa summiya qudsiyan. Summiya qudsiyan li'annahu usnida ila ar-rabbi jalla wa ala min haitsu innahu al-mutakallimu bihi wal munshi'u lahu wa huwa munazzahu an kulli ma la yali. Kenapa dikatakan qudsiyan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbatkan hadis ini kepada Rasul
menisbatkan hadis ini kepada Allah Subhanahu wa taala dari perspektif bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyuruh Rasul untuk menyampaikan maknanya. Untuk menyampaikan maknanya. Ketika Allah menurunkan maknanya, Allah mengatakan, berfirman kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai Rasulullah, sampaikan makna ini." Itulah maknanya insya'ul makna. Kemudian lafadznya macam mana? Terpulang kepada engkau. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan dan percampuran antara hadis qudsi dan Al-Quran. Karena itu, yang bukan Al-Quran walaupun daripada Allah dikatakan hadisul qudsi. Kalau sama-sama dikatakan Al-Quran, nanti akhirnya hadis qudsi dimasukkan di dalam Al-Quran. Akhirnya Al-Quran tidak murni lagi. Sebagian perkataan Rasul, sebagian perkataan Allah. Wallahu a'lam. Ayo. Wa min ma'rifati haqiqatal hadithi al-qudsi yadhharu al-farqu bainahu wa bainal Qur'ani wal haditsin nabawi. Dibilang dan dari setelah kita mengetahui hakikat daripada hadisul qudsi, maka Anda akan mengetahui perbedaan antara hadisul qudsi, hadisun nabawi, dan Al-Quran. Sudah saya dari penjelasan saya tadi saya sebutkan ada perbedaannya. Hal yang paling penting antara hadisul qudsi, hadisun nabawi, dan Al-Quran. Saya ulangi lagi. Al-Quran, lafaz dan maknanya diturunkan direct daripada Allah. Allah, malaikat Jibril, Nabi. Tidak ada yang dirubah satu huruf pun. Hadisul qudsi, maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Rasul. Hadisun nabawi, makna dan lafaz daripada Rasul. Wadah ya? Jika bukan hadisun nabawi, perkataan Nabi, bukan perkataan Allah. Maknanya hadis ini dinisbatkan kepada Rasul, bukan kepada Allah. Lafaz dan maknanya daripada Nabi. Wallahu a'lam. Ayo. Al-farqu, ada yang tanya masalah ini? Al-farqu bainal hadits al-qudsi wal Qur'an. Infaradal Qur'an bimazaya wa khasa'isa laysat litilkal ahadits. Al-farqu bainal hadisil qudsi wal Qur'an. Perbedaan antara hadis qudsi dan Quran. Dibilang infaradal Qur'anu bimazaya wa khasa'isa laysat litilkal ahadits. Dibilang ada perbedaan antara Quran dan hadis qudsi. Salah satunya adalah apa yang saya sebutkan tadi itu, yaitu Quran, lafaz dan maknanya daripada Allah. Hadis qudsi, maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Rasul. Apakah ada perbedaan yang lain antara hadis qudsi dan Quran? Ada. Karena itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan bahwasanya bimazaya wa khasa'isa, dengan lafaz jamak. Mazaya ada beberapa keistimewaan dan khususiyah yang ada di dalam Al-Quran tapi tidak ada di dalam hadis qudsi. Apa itu? Sila. Wa hiya tasawwurul farqi bainahu wa bainal hadithi wa hiya. Ayo sila. Awalan Al-Quran mu'jizatun baqiyatun ala marri dhuhuri mahfuzi min at-taghyir wa at-tabdil. Mutawatirul lafzi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Dibilang Al-Quran, kalau Anda mengetahui khususiyah dan keistimewaan Al-Quran daripada hadis qudsi, maka keistimewaan itu akan menjadikan Anda membezakan apa itu Al-Quran, apa itu hadis qudsi. Wahiyya tusawwirul farqa bainahu wa bainal hadits. Apa itu khosais yang ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis qudsi? Kami nak mengetahuinya agar kami bisa membezakan antara apa itu Al-Quran dan apa itu hadis qudsi. Salah satunya apa yang sudah saya sebutkan tadi, terus saya ulangi agar semakin paham.
Salah satunya apa yang sudah saya sebutkan tadi, Al-Quran, lafaz dan maknanya daripada Allah. Hadis qudsi, lafaznya daripada Rasul, maknanya daripada Allah. Sekarang Sayyid Muhammad akan mulai menyebutkan satu persatu. Beliau menyebutkan 8. Apa yang pertama? Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu apa? Mukjizat. Hadis qudsi bukan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah perkara yang luar biasa, yang mana perkara yang luar biasa itu sebagai dalil kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun untuk menjatuhkan Islam, untuk membatalkan Islam itu mudah sebenarnya. Rasul challenge, adakah yang boleh buat satu surat macam Al-Quran? Kalau ada, Al-Quran batal. Kalau ada, Islam itu salah, Islam itu dusta. 1400 tahun tak ada yang boleh buat. Bukankah itu dalil kebenaran Islam? Rasul macam sangat confident sangat. Ini Al-Quran, ini Al-Quran. Nah, Al-Quran ada 114 surat. Tak payah Anda buat 114 surat. Tengok surat yang paling pendek, buat macam itu. Kalau Anda boleh, saya pencen jadi nabi. Saya pencen jadi nabi. 1400 tahun. Miliaran orang sudah lahir. Dari orang yang paling pandai sampai orang yang paling bodoh. Nak challenge Al-Quran, Rasul silahkan. Nak sendiri atau nak berkongsi, silahkan. Saya confident, engkau berkongsi pun, profesor bahasa pun, dari kampus manapun, penyair terhebat sampai manapun, nak buat satu surat yang paling pendek dalam Al-Quran tak boleh, tak akan boleh. Bayangkan, tak ada, sampai sekarang tak ada, sampai sekarang tak ada. Dan Rasul confident, kalau ada yang boleh buat, maknanya saya bohong. Maknanya Islam itu dusta. Islam itu bohong. Sampai sekarang tak ada yang boleh buat. Ada yang berusaha. Ada yang berusaha. Di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab buat surat tandingan Inna a'tainakal kautsar. Saya tengok suratnya tertawa saya. Al-wabar, al-wabar. Kangguru. Macam-macam. Orang-orang yang tengok, apa? Orang yang mendengar surat itu cakap ke Musailamah, dulu saya nak percaya anta ini nabi. Setelah Anda buat syarat buat surat ini, saya percaya Anda itu pendusta. Tak mungkin surat Anda al-wabar boleh challenge surat Inna a'taina kal kautsar. Levelnya terlampau jauh. Karena itu Al-Quran ini mukjizat, dan ini adalah mukjizat yang paling sempurna daripada mukjizat nabi-nabi yang lain. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ulama mutakallimin, di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengatakan Al-Quran itu bukan dalil terkuat kenabian Rasul, bukan. Kenapa? Karena tidak semua orang faham bahasa. Kalau ada itu siapa? Ustazah Nadira, master dalam lugah. Coba sebutkan apa bahasa, kecantikan bahasa di dalam surat Al-Fil. Dia tak akan bisa. Saya tak boleh lah kalau orang-orang Jordan cakapnya saya ini sangfur. Mana sangfur ini murid baru. Saya tak boleh. Tak semua orang faham lugah, tak semua orang faham bahasa. Karena itu dalalah Al-Quran ini tak terlampau kuat. Terus ya Imam Razi, apa tanda kenabian Rasul yang paling kuat? Tanda kenabian Rasul yang paling kuat adalah kehidupannya. Dari mulai baby sampai beliau meninggal. Yang mana tanda kenabian itu sangat banyak sekali.
mulai kelahirannya macam mana, tahun beliau dilahirkan macam mana, hari beliau dilahirkan macam mana, ketika beliau masa kecil bagaimana, diasuhnya macam mana, ketika beliau remaja. Ini sikit macam benang. Kalau satu dipatahkan mudah, dua semakin susah, tiga semakin susah. Ada 1000 benang bersama-sama Anda tak akan bisa patahkan. Itulah dalil terkuat kenabian Rasul. Karena itu ada beberapa orang mengatakan bahwasanya Rasul itu ketika masa kecilnya macam orang biasa saja, macam saya, macam Anda. Orang yang cakap macam ini dia tak pernah baca sejarah. Dia tak pernah baca sejarah. Rasul mulai kecil sudah dibuat istimewa agar ketika beliau mengaku nabi umur 40 tahun tak ada orang yang ragu. Loh, kalau orang macam saya masih pergi ke mall, masih jalan-jalan, masih main Facebook, masih main WhatsApp. Bila-bila ketika masih kecil main apa tuh? Yang bulat-bulat tuh namanya apa? Guli. Apa? Guli. Guli. Masih main guli. Ketika masih kecil tak tutup aurat. Tiba-tiba umur 40 tahun saya mengaku nabi. Anda akan ketawa, mengaku nabi. Dulu main kelereng, main apa? Main guli dengan saya. Dulu main guli dengan dulu ke Melawati Mall dengan saya. Dulu tengok pawagam dengan saya. Macam mana boleh mengaku nabi? Rasul tak macam itu. Dari kecil orang-orang sudah tahu. Ini macam bukan orang biasa. Orang-orang bermain, dia tak bermain. Anak-anak kecil tak ada perasaan, dia sudah ada akhlak. Orang yang mengasuh dia macam diberkati rumahnya. Macam kalau kita tengok macam tak biasa. Setiap dia jalan ada apa namanya? Ada awan. Kita jalan awan pergi, kita terlampau banyak dosa. Tapi Buddha ini ketika berjalan awan selalu mengikuti. Apa yang dia pegang berkah. Mulai kecil tak pernah berbohong. Buddha kan dia berbohong kan? Minta uang, nak beli apa? Beli buku, ternyata beli coklat. Nanti sikit besar sikit minta uang, nak beli apa? Beli nasi lemak, ternyata beli top up pulsa untuk main game online. Jadi kita ini sering berbohong. Adakah orang sampai 40 tahun tak pernah berbohong? Orang semua suka, orang semua hormat. Tiba-tiba umur 40 tahun mengaku nabi. Memanglah berhaklah, pantas. Memang dia itu adalah nabi. Karena itu masa kecilnya tak biasa. Padahal orang-orang Yahudi cari-cari dia. Allah tak sembunyikan dia. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah tak sembunyikan dia. Kalau orang Yahudi jumpa mereka akan bunuh. Dan Allah tak sembunyikan dia. Macam Allah nak cakap, engkau cari macam apapun, engkau usaha macam apapun, Buddha ini aku yang jaga. Aku yang jaga. Dikepung di rumahnya. Semuanya tertidur. Sebelum tidur, ketika mereka tidur, Rasulullah ambil pasir. Kepalanya diletak pasir sikit-sikit. Bangun-bangun, kok ada pasir? Maknanya Allah jaga dan Allah yakin mereka tak akan boleh bunuh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan memang orang ini dari awal nak jadi nabi. Jadi tak ada salah kalau orang itu cakap bahwasanya Rasulullah SAW itu macam orang biasa. Rasul macam orang biasa, engkau macam orang biasa. Karena engkau memang orang, bukan macam lagi, memang biasa. Rasul tak macam orang biasa. Kalau Rasul macam orang biasa, niscaya ingkarnya Abu Lahab itu benar. Niscaya ingkarnya Abu Jahal itu benar.
Karena Rasul bukan orang biasa, dari kecil, dari muda mereka tahu dan mereka mengingkari. Di situ ada hujah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka nak cakap, saya tak yakin ini adalah Rasul. Engkau tak tengok kan bagaimana remajinya dia? Engkau tak tengok kan bagaimana masa kecilnya dia? Itulah dalil terkuat kenabian Rasul, yaitu banyaknya perkara-perkara luar biasa yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai beliau baby, mulai beliau lahir sampai beliau meninggal. Itulah dalil terkuat dibilang hayatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Al-Quran tak semua orang paham bahasa, tak semua orang paham bagaimana ini at-taqdim wa ta'khir, intiqal, bagaimana uslub ini, itu pernahlah. Bagaimana domiru syan, apa makna domiru syan, apa makna awamul irtijal, itu semuanya hanya orang-orang asebut takhasus yang tahu. Orang yang hanya punya kedai runcit menjadi perkara-perkara, dia menjadi kerja di office dan perkara-perkara dunia yang lainnya, macam mana nak faham mujizatul Quran? Tak faham. Tapi kalau mereka baca sirah, walaupun dari bahasa Melayu, mereka akan paham bahwasanya memang orang ini dari baby sudah bukan orang biasa. Wallahu a'lam. Mu'jizatun baqiyatun ala marrid duhur, yang mana Al-Qur'an itu kalau kita bandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain, dia berbeza. Mukjizatnya Nabi Musa sekejap saja membelah lautan, habis itu hilang. Betul apa tidak? Mukjizatnya Nabi Sulaiman boleh terbang. Nabi Sulaiman meninggal, mukjizat itu hilang. Boleh memerintah jin setan. Nabi Sulaiman meninggal, kekuasaannya juga akan hilang. Selesai masalah. Tapi Al-Quran tak macam itu. Sampai hari kiamat Al-Quran tetap ada. Mukjizatun baqiyatun ala marrid duhur mahfudun minat taghyiri wa tabdil. Yang mana Al-Quran ini terjaga daripada pemalsuan, daripada pergantian, tak ada. Kenapa? Karena lafadznya direct daripada Allah. Ada katanya ada satu Al-Quran itu dicetak daripada Israel, hanya diganti kata-kata, satu kata saja. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, ghairunya dihapus. Wa may yabtaghil islama dinan fala yuqbala minhu. Semua yang hufat akan langsung tahu, ini salah lah. Ada kata-kata yang tersilap, namanya apa? Ghair. Akhirnya semua cetakan itu dikumpulkan, dibakar. Anta nak palsukan Al-Quran, jangankan kalimat ghair, satu alif saja akan tahu apa. Karena itu Al-Quran itu mahfudun minat taghyiri wa tabdil. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Perjanjian lama atau yang lebih dikenal dengan nama Taurat. Kita sebagai umat Islam, Taurat adalah kitab suci. Akan tetapi sudah terjadi apa? Pemalsuan. Sudah terjadi pemalsuan. Injil adalah kitab suci, tapi yang ada sekarang sudah terjadi pemalsuan. Berbeza dengan Al-Quran, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mutawatirul lafdi, yang mana lafadznya itu diriwayatkan secara mutawatir dalam keadaan Rasul itu masih hidup. Ketika Rasul itu masih hidup, ada tim Rasul khusus namanya Katabatul Wahyi. Timnya Rasul khusus yang tugasnya hanya menulis wahyu. Setiap wahyu itu turun, Rasulullah panggil timnya, tulis. Setelah ditulis, letakkan ayat ini setelah ayat fulaniyah. Jadi lafadznya daripada Allah, begitu pula letak ayatnya itu juga daripada Allah. Suratnya juga daripada Allah. Maknanya surat ini lepas surat ini. Semua yang berkaitan Al-Quran daripada Allah. Bahkan
cara penulisannya. Kan sebagian ulama mengatakan menulis Al-Quran selain dengan khatil Utsmani haram. Banyak yang mengatakan seperti itu. Bahkan cara penulisannya pun daripada Allah. Maknanya Al-Quran ini penulisannya daripada zaman Rasul sudah semacam itu. Tawataron nas ala kitab badil Quran bil khatil Utsmani. Bayangkan, ini kan dahsyat sekali kan. Lafadznya, peletakannya, dan diriwayatkan dan ditulis ketika Rasul masih hidup. Injil itu ditulis 300 tahun setelah Nabi Isa itu wafat. Maknanya kan apa ya? Potensial untuk dirubah sangat besar. Ayo, mutawatirul lafadz, yang mana lafadznya itu diriwayatkan jam'un an jam'in. Jam'un an jam'in, nanti akan ada hadisul mutawatir apa? Fi jami'i kalimatihi, di dalam jami' kalimatihi, wa hurufihi wa uslubihi, hurufnya dan uslubnya. Apa itu uslubnya? Cara bacanya. Ada yang cara bacanya itu tartil, ada yang hadr, ada yang macam-macam. Semua itu mutawatir. Anda kalau belajar qiraat, bacanya kan syekhon an syekhin kan. Baca nanti bagaimana cara pelafatannya, nanti gurunya akan tegur. Dulu saya pernah belajar qiraat sekejap saja tadi. Kalau ada kawan-kawan saya yang belajar qiraat sampai 7, mereka itu, saya ini khatam qiraat ini dengan syekh harfan-harfan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Cara adanya. Kalau kita tak yang payah-payah lah, minimum Al-Fatihah, kena belajar dengan syekh. Kalau ada waktu sedikit banyak, juz amma. Juz amma itu dihafal, kena dihafal. Kalau ada waktu sedikit banyak lagi, Al-Baqarah. Kalau Anda memang nak tahassus Quran, ya memang kena semua, semua itu. Yaitu untuk orang-orang yang ashabut takhassus. Mutawatirul lafdi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Berbeda dengan hadis qudsi. Kadang hadis qudsi itu diriwayatkan dengan makna. Makna. Dan hadis qudsi tidak mutawatir. Sudah saya katakan, hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dan tidak ada lafaz ada itu ini tak boleh baca